Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, berlari sekencang-kencangnya mengejar kesuksesan, uang, status, pengakuan, tapi tetap merasa kosong? Semakin kamu mengejarnya, semakin ia menjauh. Dunia seperti fata morgana, tampak dekat, tapi tak pernah bisa digenggam sepenuhnya. Kita tertipu oleh ilusi bahwa jika aku dapat ini, maka aku akan bahagia. Tapi, apakah benar? Banyak dari kita hidup dalam perlombaan. Bangun pagi, kerja sampai malam, terus menambah target, memperluas usaha, memburu validasi. Kita diajari bahwa hidup adalah soal lebih kaya, lebih sukses, lebih terkenal. Namun, semakin kita menumpuk materi, justru semakin terasa kosong di dalam. Kenapa? Karena dunia, sebagaimana dijelaskan oleh banyak filsuf, ulama, dan pemikir, bukanlah sesuatu yang bisa kita kuasai. Dunia itu fana, berubah-ubah, dan tak pernah konsisten memberi kepuasan. Semakin kita bergantung padanya, semakin kita diperbudak olehnya. Dunia itu ibarat bayangan. Jika dikejar, ia akan menjauh. Tapi jika kita berjalan ke arah cahaya, bayangan akan mengikuti. Di era modern, kita dikepung iklan yang menjanjikan kebahagiaan instan. Satu klik belanja, satu swipe konten, satu like social media. Tapi setelah semua itu, kita kembali bertanya, apa lagi? Kita melihat orang lain tampak bahagia di luar, tapi tidak tahu apakah mereka benar-benar damai di dalam. Kita membandingkan diri, mengukur kebahagiaan dengan materi, padahal kebahagiaan sejati tidak bisa diukur oleh hal-hal lahiriah semata. Dalam Stoicisme, Epictetus pernah berkata, "Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants." Kebahagiaan bukan dari menumpuk hal-hal luar, tapi dari melepaskan keinginan yang tidak perlu. Keinginan itu seperti api. Semakin kita memberi bahan bakar, semakin besar ia membakar. Begitu pula keinginan dunia, semakin kita turuti, semakin besar ketidakpuasan yang muncul. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, dia pasti menginginkan dua lembah emas, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah." Ini adalah realita batin manusia. Keinginan itu tidak terbatas, dan dunia tidak bisa mengisi kekosongan spiritual. Kita bisa memiliki segalanya secara fisik, tapi tetap merasa kehilangan secara jiwa. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Dunia berjalan menjauh dan akhirat berjalan mendekat. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi budak dunia." Kita melihat ini dalam kehidupan tokoh-tokoh besar. Banyak orang kaya yang justru depresi. Banyak selebriti yang penuh kekosongan karena kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Ia muncul dari kedamaian, bukan dari kepemilikan. Kedamaian berasal dari keterhubungan dengan makna, bukan dari pameran harta. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan." QS Al-Hadid 20. Ayat ini mengungkap struktur batin dunia, sementara tidak konsisten dan tidak memuaskan secara hakiki. Maka siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat orientasi akan lelah mengejar bayangan yang tidak pernah bisa dipegang. Dari sisi psikologi modern, ada istilah hedonic treadmill, kondisi di mana seseorang terus berusaha mendapatkan lebih banyak untuk merasa bahagia, tapi akhirnya tetap berada pada tingkat kepuasan yang sama. Ini menjelaskan mengapa kenaikan pendapatan hanya membawa kebahagiaan jangka pendek. Setelah itu, standar kebahagiaan ikut naik. Kita kembali merasa kurang. Inilah paradoksnya. Semakin kita kejar dunia, semakin ia menjauh. Tapi semakin kita tinggalkan dunia, dalam arti tidak menggantungkan hati padanya, justru dunia sering datang menghampiri. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang melepas keterikatan. Banyak ulama hidup sederhana, tapi berkahnya luar biasa. Banyak orang zuhud yang tidak ambisius secara duniawi, justru dihormati dan dicari ilmunya, karena mereka tidak diperbudak keinginan. Marcus Aurelius menulis, "Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking." Semakin kita melepas keterikatan, semakin hati kita lapang. Dan justru di saat itulah dunia sering datang. Bukan karena kita mengejarnya, tapi karena kita layak menerimanya. Kita tidak diminta untuk meninggalkan dunia secara fisik, tapi untuk mengendalikan letaknya di hati. Dunia itu seperti air laut. Jika terlalu banyak diminum, akan membuat kita semakin haus. Tapi jika digunakan secukupnya, bisa menjadi sumber kehidupan.
Imam Al-Ghazali membedakan antara orang yang memiliki dunia di tangan dan yang menanamnya di hati. Yang pertama, bisa memanfaatkannya. Yang kedua, diperbudak olehnya. Dunia itu netral. Yang menjadikannya racun atau berkah adalah posisi hati kita. Bagaimana solusinya? Ubah cara pandang. Dunia bukan tujuan, tapi sarana. Kita bukan diciptakan untuk mengejar dunia, tapi untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Praktekkan rasa cukup, qana. Belajar puas atas apa yang ada. Hiduplah dengan sederhana tapi berfikir besar. Tata ulang keinginan, fokus pada hal-hal yang bermakna, bukan yang mencolok. Prioritaskan hal yang membuat hati damai, bukan sekadar terlihat mewah. Latihan harian. Syarat tepat waktu menenangkan jiwa, journaling syukur. Melatih kebahagiaan, baca satu halaman Al-Quran atau quote stoik. Menyegarkan pikiran, satu tindakan tanpa pamrih. Membersihkan hati, kurangi konsumsi media sosial. Menjaga kejernihan pikiran, amati alam, mengingatkan kita pada keteraturan dan ketenangan, berzikir saat senggang. Menjaga hati tetap hidup. Barang siapa dunia menjadi tujuannya, maka Allah akan cerai. Berikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kecuali sekadar yang telah ditetapkan. H.R. Tirmidzi. Sebaliknya, barang siapa akhirat menjadi niat utamanya, maka Allah akan kumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Stoikisme dan Islam bertemu di titik ini, mengarahkan hidup bukan pada hasrat tanpa ujung, tapi pada nilai yang kokoh, menjadikan kesadaran, makna, dan amal sebagai prioritas. Kebahagiaan bukanlah hasil dari memiliki segalanya, tetapi hasil dari mencintai apa yang kita miliki. Ini adalah kebebasan batin, dan hanya mereka yang bebas secara batin yang benar-benar bisa menikmati dunia tanpa diperbudak olehnya. Kita tidak harus membenci dunia, tapi kita perlu menempatkannya di tempat yang tepat. Miliki dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Gunakan ia untuk kebaikan, bukan jadi tujuan hidup. Karena saat kita mengejar dunia, ia akan lari. Tapi saat kita fokus pada makna, amal, dan kebaikan, dunia akan datang sebagai pelengkap, bukan penguasa. Refleksi malam ini, tutup matamu dan bayangkan, jika semua yang kamu kejar diambil hari ini, apa yang masih tersisa dari dirimu? Jika jawabanmu adalah jiwa yang tenang, hati yang bersyukur, dan iman yang kokoh, maka kamu sudah kaya dalam cara yang sesungguhnya. Tulis di kolom komentar, apa hal yang paling membuatmu merasa kosong meski kamu sudah mencapainya? Dan bagaimana kamu ingin berubah setelah menonton video ini? Klik like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu merasa isi pesannya menyentuh jiwamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua bisa mengejar akhirat dan biarkan dunia mengikutinya. Semoga kita selalu diberi hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang damai.